Dodi Sudrajat telah menjelaskan dan mengumumkan bahwa rencananya akan memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah ibundanya. Dodi pun menjelaskan bahwa rencananya tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga besarnya. Hal tersebut tentu saja mendapatkan tantangan dari keluarga Bibi yang menentang rencana tersebut. Maka, ketika hal ini menjadi wacana dan pertentangan oleh netizen di media sosial, seperti apa Ustadz dan ahli agama menanggapi rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam almarhumah ibundanya. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Makam seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka haram dipindahkan kecuali ada alasan-alasan darurat. Misalnya, makam tersebut ada di pinggir sungai, di pinggir kali, di tempat-tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan makam tersebut. Dikhawatirkan ada air yang merembes atau akan dirusak oleh aliran sungai tersebut. Itu boleh dipindahkan. Tapi ketika tidak ada alasan yang darurat, tidak ada uzur syar'i, maka haram hukumnya, bahkan disepakati oleh semua ulama untuk memindahkan makam tersebut. Dan seandainya pun dipindahkan, harus ada ketentuan, ada syarat yang memang harus diperhatikan. Di antaranya adalah supaya tidak merusak jenazah tersebut, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Karena ketika memindahkan jenazah kemudian mematahkan tulangnya, maka itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang ketika jenazah itu masih hidup. Artinya ketika memang darurat untuk dipindahkan, itu pun harus dengan syarat betul-betul diperlakukan secara baik. Dan kenapa membongkar makam itu betul-betul harus diperhatikan hukumnya, apakah ini darurat atau tidak? Karena khawatir ketika dibongkar jenazahnya ada beberapa aib dari tubuh jenazah yang akhirnya bisa kelihatan gitu loh. Artinya dalam agama Islam ini memang jangankan orang yang hidup ya, orang yang sudah dikubur, orang yang wafat saja betul-betul diperhatikan. Betul-betul kemaslahatannya harus jangan sampai terabaikan. Baik, dalam beberapa kasus ada yang mengatakan bahwa ini wasiat dari jenazah, dari almarhum atau almarhumah. Wasiat itu lebih kepada yang bentuknya materi ya. Misalnya wasiat kalau tanah yang sudah di sebelah kiri rumah ini suatu saat kalau saya meninggal ini harus diberikan ke pesantren yatim misalnya, itu wasiat. Tapi selama tidak berbentuk materi, tidak berbentuk harta, maka wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak. Misalnya ketika ada orang meninggal terus keluarga bilang ini wasiatnya harus dikuburin di tempat jenazah dulu dilahirkan, tempat almarhum dilahirkan, sedangkan jaraknya itu jauh gitu loh. Nah, ini kan justru akan menyebabkan jenazah tidak cepat-cepat dikuburkan. Padahal di antara sekian banyak hal yang harus disegerakan adalah mengubur jenazah atau mayat yang baru saja meninggal. Baik, sebenarnya urusan dipindahkan satu jenazah ketika dimakamkan bersama, menurut saya kalau pertimbangannya darurat itu hal yang dibolehkan. Misalnya khawatir tempat pemakamannya itu ada di pinggir sungai gitu ya, atau dekat tempat pembuangan sampah yang justru nanti bisa membuat para peziarahnya tidak nyaman dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan umum dan keluarga. Tetapi kalau alasan utamanya hanya sekedar wasiat karena mimpi minta dikuburkan, jangankan sekedar mimpi ya. Kalaupun ada orang yang berpesan sebelum dia meninggal ingin dikuburkan di sini, ingin dikuburkan di sana, selama itu sifatnya bukan terkait dengan urusan materi dan harta yang ingin diwariskan atau diwasiatkan, maka mimpi itu atau wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak, dengan pertimbangan yang sangat matang. Misalnya ketika dipindahkan justru mengganggu kemuliaan jenazah, justru menampakkan aib-aib dari tubuhnya ya, karena kita nggak pernah tahu ketika jenazah itu diangkat
khawatirnya nanti ada sesuatu yang membuat orang jadi berpikir negatif. Itu yang perlu dipertimbangkan secara matang. Jadi apa adanya saja sudah, kalaupun memang sudah dimakamkan secara bersama, ya mudah-mudahan tempatnya memang jauh dari alasan-alasan yang membuat makam itu harus dipindahkan karena alasan darurat. Artinya yang harus kita lihat dalam kasus Vanessa Angel ini kan memang pertama sudah dikuburkan berdampingan ya, sudah dimakamkan berdampingan. Artinya ketika orang tuanya hanya berdasarkan pada alasan wasiat, maka wasiat itu boleh dijalankan atau tidak. Karena kalau sudah berurusan dengan membongkar makam, ini kan juga berurusan dengan kehormatan daripada jenazah tersebut. Itu harus kita jaga, harus kita muliakan. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang darurat, sebaiknya dibiarkan seperti apa adanya. Kalaupun kekhawatiran yang saya baca itu kan, kekhawatirannya takut nanti ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Kalaupun suatu saat ada pelebaran jalan, itu pasti sudah diatur oleh pemerintah, sehingga secara hukum agama atau hukum negara sudah betul-betul difikirkan secara matang gitu loh. Karena itu demi kemaslahatan umum. Intinya selama tidak ada alasan darurat atau hanya karena wasiat, menurut saya lebih baik didiamkan pada tempatnya saja supaya menjaga kehormatan dan kemuliaan jenazahnya. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan sang ibunda mendapat tantangan dari ayahanda Bibi Andriansyah. Tentu saja bagi Faisal, Vanessa dan Bibi pun kini telah tenang di alam baka. Ayah Bibi pun memberikan pesan agar rencana tersebut sebaiknya dipikirkan kembali dengan matang. Ya, kalau masalah pemakaman dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya ya. Artinya bapaknya Vanessa nggak ada ngomong ke saya. Ya, bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya, teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Ya, kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya. Nah, namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya. Karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu. Kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin. Dia aja belum dimakamkan waktu hidup. Pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat nggak usahlah, biarlah mereka tenang. Tinggal kita bagusin aja kuburan itu. Apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Mungkin terketuk juga hatinya kali ya, tersentuh hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan. Ya kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana, ntar dipindahin lagi ke situ kan repot lagi urusannya kan. Besar maka mama pindahin lagi ke situ. Nah, mending di sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ. Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Kalau dipindah nanti kan jauh lagi kan. Nah itu sesuatu.
Selain tidak setuju dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam ibundanya, Faisal pun menanggapi yang kini tengah hangat di media sosial terkait tidak ada nama dan foto almarhum Bibi Andriansyah di buku Yasin pengajian 40 harian wafatnya Vanessa dan Bibi yang dibuat oleh keluarga Vanessa Angel. Mengetahui hal tersebut, Faisal selaku ayah almarhum Bibi Andriansyah pun masih berpikir kemungkinan adanya kesalahan dalam mencetak buku Yasin tersebut. Ya gimana saya menanggapinya, kalau begitu ya saya mau ngomong apa, ya itulah kenyataannya yang saya lihat, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan haknya mereka di sana kan. Ya, tapi bagi saya dia mengadakan acara 40 hari itu bagi saya sesuatu hal yang baik-baik aja, karena itu akan mengirimkan doa kepada almarhum kan. Ya kalau soal foto itu bagi saya sih nggak begitu banget lah, nggak ada foto ya nggak apa-apa lah, yang penting doa kan gitu ya. Yang penting doanya, mudah-mudahan doanya almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan gitu aja. Kalau yang soal foto nggak masalah. Tidak mempermasalahkan itu, tidak perlulah masalah-masalah kecil itu. Bagi saya, masa semuanya akan kita jadikan persoalan. Yang penting doanya nih gimana supaya makbul. Nah, lebih banyak orang di sini, banyak orang di sana, banyak orang di mana-mana, banyak orang mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan doa itu terkabul dan anak saya, menantu saya mendapatkan apa yang diinginkannya di sana. Mereka tenang dan damai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya itu tidak perlu lagi dibesar-besarkan itu ya, tidak ada masalah. Tidak ada fotonya anak saya di situ, tidak ada namanya di situ. Tidak ada masalah itu. Yang penting doa ya, mudah-mudahan doanya ke almarhum dan almarhumah itu aja. Ya kalau bagi saya sih nggak ada masalah. Saya tidak mempersoalkan itu. Ya kalau memang dia begitu, ya terus gimana saya? Mau berbuat apa saya? Ya gimana ya, itu kan pihak sana ya, nanyanya seharusnya di pihak sana ya. Bagi saya sih nanggapinya ya memang begitu, terus mau ngomong apa saya? Harusnya kan ditanyanya sana, ya memang begitu, kamu lihat begitu ya, saya kan harus nerimo. Nggak ada saya mau ngomong apa saya. Namanya diganti gitu Nama anak saya nggak bakal, nama cucu saya nggak bakal ganti. Cuman kalau dia bikin begitu, ya saya kan mau ngomong apa? Mungkin salah tulis kali atau salah cetak kali, kan saya nggak tahu kan. Bagaimana saya mengomentari sekarang? Kalau nama lengkapnya Ya Galaski Andriansyah. Nah, itu nama. tadi kan tulisan Galas kayak Adam. Salah cetak itu. Coba kamu tanya sana. Salah cetak, saya yakin mungkin salah cetak. Jadi udah terlanjur cetak, ya sudah gitu aja. Itu pikiran saya. Ya, terus mau ngomong apa saya kalau salah cetak? Mungkin akan diperbaiki, nggak tahu. Coba aja tanya sana. Saya nggak paham. Kalau buku Yasin nanti Ya sama kan yang kemarin-kemarin udah kamu lihat belum? Cuman sayang udah habis kali ya dibagi-bagikannya. Saya kayak biasa aja. Saya udah bilang bahwa mereka itu sejak menikah saya anggap seperti anak saya kedua-duanya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka anak saya bertambah satu itu pas menikah dulu itu. Saya bilang sama istri saya, udah lama nggak apa-apa. Anak kita suka, dia juga suka anak kita, ya sudah. Itu tambah anak kita satu, kan begitu. Jadi saya menganggap mereka udah seperti anak saya, bagaimana saya memperlakukan anak saya, begitu juga saya memperlakukan dia. nanti di Yasinnya sendiri ada dua Bibi kan. Iyalah, sama aja kan. Saya aja ke makam juga begitu. Di makam saya berdoa di depan kepala almarhum anak saya dan istri saya. Kemudian kami pindah lagi ke sebelah. Doa lagi di sebelah, sama bagi kami. Berarti tidak bermasalah juga Pak jika misalkan di buku Yasinnya di pengajian Vanessa Bibi. Itu kan. Tidak masalah ya Pak Haji, misalnya kayak nggak ada namanya Bibi gitu. Itu kan permasalahan. Nggak perlu, itu masalah-masalah kecil, masa dipermasalahkan. Itu masalah cetak itu. Kalau soal itu sih nggak ada masalah itu, nggak apa-apa itu. Lebih bagus lah. Ya mungkin karena tempat kita di sini agak kecil, nah kita bagi supaya semakin banyak orang yang membaca berdoa, dan semakin banyak orang yang bertahlil kan begitu kan. Kalau di sini aja ya tentu nggak muat. Ya lebih bagus, kalau saya sih lebih bagus saja. Saya di kampung saya juga saya diadakan tuh 40
7 hari, 40 hari sih diadakan di kampung saya. Lebih bagus menurut saya sih. Bahkan ada teman saya di Batam juga mengadakan waktu itu hari ke-7. Tapi bakal ada kemarin bareng nggak sih Haji? Ya tapi kan saya bilang tadi, kalau diadakan bareng, mungkin kondisinya tidak mungkin. Kenapa? Karena sini terlalu sempit. Nah sempit, jadi ya sudah kalau umpamanya sebagian di sini, sebagian di sana, ya itu lebih banyak, lebih bagus lah. Nggak ada masalah itu.